Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Seperti kemarin video pertama, kita akan melanjutkan permainan Daniil Dubov yang bertanding di turnamen Russian Team Chess Championship 2023 di divisi Premier kawan, di mana dia tergabung dengan Alexander Grischuk dan para pemain lainnya, sekitar 6 pemain lainnya kawan, bergabung dalam tim SC KPRF Moskow yang sementara ini memimpin klasemen sementara sampai babak kelima. Dan di babak kelima, Daniil Dubov kembali turun kawan, menghadapi Grandmaster yang elonya lumayan berbeda sekitar 170-an poin kawan terhadap Daniil Dubov. Dan Daniil Dubov di sini pegang putih, mengawali dengan permainan pion E4 kawan, bukan pion D4 lagi. Dibalas dengan permainan French Defense pion E6, pion D4, pion D5, dan kuda C3, variasi normal kawan. Dan kita temui variasi Winawer dari French Defense dengan gajah B4. Apakah kalian ingin tahu jalur utamanya dalam permainan Winawer seperti ini? Daniil Dubov memilih jalur yang lain kawan dengan permainan Gambit, yaitu Alekhine Gambit dengan kuda E2. Jika kalian melanjutkan jalur utama dalam permainan Winawer gajah B4 saat kalian menghadapi permainan French Defense ini kawan, pion E5 merupakan pilihan utama kawan yang akan dikonter dengan pion C5 langsung oleh hitam. Kalian bisa menantang hitam untuk langsung bertukar gajah sikat kuda C3. Setelah diambil balik, biasanya kuda ini akan berkembang ke peta E7. Putih mengeluarkan menterinya ke peta G4 dan hitam juga mengeluarkan menterinya ke peta C7 kawan. Incarannya adalah peta C3 setelah baku hantam pion di sini. Dan di sini kita temui variasi pion racun dari permainan French Defense Winawer. Pion racunnya adalah ini kawan, pion racunnya yang biasanya juga diambil. Dan game seperti ini kawan juga terkenal antara permainan Mikhail Tal menghadapi juara bertahan saat itu Mikhail Botvinnik dalam pertarungan kejuaraan dunia tahun 1960 atau 1962 kawan. Admin agak sedikit lupa, tapi yang pasti itulah yang cukup terkenal kawan. Walaupun jalur seperti ini juga sering dimainkan di era modern seperti ini, seperti Hikaru Nakamura ataupun Magnus Carlsen ataupun pemain-pemain top lainnya saat ini kawan. Yang biasanya ada benteng G8 menyerahkan pionnya lagi dan hitam melanjutkan dengan pion C pukul pion D4. Di sini ada kuda berkembang ke peta E2 atau menteri mundur ke peta D3 kawan untuk backup peta C3 ini. Itulah beberapa jalur utama dalam permainan pion racun Winawer French Defense kawan. Tapi di sini Daniil Dubov memilih variasi Gambit Alekhine Gambit dengan kuda E2 menawarkan pionnya. Dan Stockfish pada posisi ini ataupun di game-game terdahulu kawan lebih memilih langsung menerima kawan pion D pukul pion E4 yang biasanya akan berlanjut pion A3 terlebih dahulu. Gajah biasanya ditarik mundur kawan dan di sini baru ambil pion yang ada di peta E4 kembali. Kalaupun di posisi ini ada pion A3, kalian bertukar gajah sikat kuda. Inilah kawan fungsinya kuda berkembang ke peta E2, backup saudaranya agar pion ini nanti bisa diambil lagi. Jarang kawan yang memainkan pion F5 untuk backup pion pada posisi ini. Biasanya lawan akan melanjutkan pengembangan kawan. Perwira kuda C6 bisa dilanjutkan atau kuda F6. Itulah kawan beberapa jalur sampingan dalam permainan Gambit ini yang kebanyakan pion D pukul pion E4. Tapi hitam melanjutkan pengembangan kuda F6 terlebih dahulu untuk rebut pion dengan kuda nanti, pressure kuda yang di sini kawan, ataupun tetap nanti mengawal pionnya, pion D pukul pion E4. Gajah G5 lanjut Dubov mengepin kuda dan barulah pion D pukul pion E4, pion A3. Gajah ditarik mundur ke E7 untuk blokade pimpinan agar menterinya juga bisa leluasa bergerak dan struktur pionnya tidak bertumpuk nanti kalau terjadi pertukaran di peta F6. Dan di sini kawan, kalau Stockfish menyarankan langsung sikat ini kawan. Sikat kuda, diambil balik, nanti bisa mendapatkan pion yang di sini. Dan berlanjut kuda C6 mungkin akan dilanjutkan oleh hitam. Kalian bisa memainkan pion C3 untuk memperkuat rantai pion kalian di sisi menteri. Tapi di sini Dubov memilih dengan pion G3 terlebih dahulu, berencana Viacento mengeluarkan gajahnya untuk pressure pion E4 ini kawan. Dan di sini kuda C6, gajah G2, pion E5 tantang hitam ditolak. Dubov memilih pertukaran sikat kuda terlebih dahulu. Gajah sikat kuda F6 diambil balik oleh gajah dan pion D5. Ancam kuda mendapatkan ruang kawan di lajur D ini. Kuda ke pusat ke D4, terjadi pertukaran kuda, diambil balik oleh pion ancam kuda kembali. Dan di sini kuda ambil pion E4. Lanjut Dubov untuk ancam gajah gelap juga. Di sini gajah terang F5.
Dan dilanjut dupop pertukaran sekali lagi tempo skak kawan. Kuda sikat gajah F6 skak. Diambil boleh oleh menteri. Dan di posisi ini kawan, ada dua pilihan terbaik menurut Stockfish bagi putih. Menteri ke F3 kawan untuk perkuat posisi pion ini. Dan kemungkinan nanti akan berlanjut rokade panjang oleh hitam kawan. Ataupun pergerakan menteri melakukan skak di peta E2. Inilah yang dipilih oleh Daniel Dubov skak. Tidak mungkin diblokade dengan gajah, sudah ada pion yang menjaga kawan. Dan kalau raja bergeser di sini, ya di sini putih akan memilih rokade panjang. Langsung menempatkan bentengnya untuk pressure pion D4 ini kawan. Putih akan sedikit lebih baik. Tapi dalam permainan aslinya, hitam memilih blokade dengan menteri, menantang pertukaran menteri, langsung diterima oleh Daniel Dubov dan langsung memainkan permainan endgame sepasang benteng plus gajah terang. Dalam posisi yang lumayan unggul pada posisi Daniel Dubov kawan, karena posisi rajanya sudah aman, bentengnya pun sudah terkoneksi dan mempunyai tempo lebih cepat untuk menguasai lajur-lajur ini kawan. Dua bentengnya, itulah keuntungan yang didapat oleh putih pada posisi ini. Melihat pionnya terancam kawan, pion ini didorong maju dan Dubov tidak langsung ambil karena pionnya nanti akan bertumpuk, strukturnya jelek kawan. Dia memilih mendorong pionnya sekaligus ke C4 untuk perkuat posisi pion D5-nya. Raja hitam bergerak ke D6, raja putih bergerak ke D2, blokade laju pion bersembunyi di balik pion hitam sendiri. Pion A5 menghentikan pion B putih kawan dan dibalas dengan pion B3 saja. Benteng HE8 lanjut hitam ingin menusuk baris kedua kawan dan di sini ditantang benteng HE1 oleh Dubov. Di sini benteng AB8 persiapan permainan di lajur B atau dengan pion C6 terlebih dahulu jika diterima diambil balik kemudian benteng mempunyai lajur B terbuka kawan nantinya. Di sini Dubov gajah F1 ingin rebut pion ini kawan dan juga memperkuat kontrol pada peta E2. Jika pion ini jatuh Dubov bisa unggul satu pion. Gajah G4 serang benteng terlebih dahulu, benteng bergeser ke C1, kemudian di sini terjadi pertukaran benteng kawan diambil balik oleh benteng. Itulah tadi gajah mundur ini juga untuk memperkuat peta E2 ini kawan dari ancaman gajah yang mungkin saja ingin bergerak ke peta E2 ini melindungi pionnya. Pion C6 dan diterima oleh Dubov dengan pion dipukul pion C6 diambil balik menggunakan pion B agar lajur B ini terbuka, pion dalam ancaman. Benteng digeser ke B1 oleh Dubov, gajah E2 dan terjadi pertukaran. Akhirnya Dubov unggul satu pion di langkah ke-27. Tapi dalam permainan endgame benteng versus benteng seperti yang banyak kalian ketahui, kebanyakan masih bisa ditahan imbang oleh lawan yang minus satu pion kawan. Dalam hal ini hitam masih mempunyai kesempatan untuk menahan remis. Kalau menang sih berat kawan, tapi kalau remis masih ada kesempatan. Tapi sementara Dubov dengan keunggulan satu pion pasti akan berjuang. Pion C5, raja putih D3, raja hitam C6, raja putih C3, benteng E8, persiapan untuk memasuki baris kedua. Tapi tak ada masalah, masih ada benteng, nanti pertahankan posisi baris kedua. Di sini pion B4 terlebih dahulu oleh Dubov, diambil balik oleh pion, diambil balik oleh pion, diambil balik terjadi pertukaran, akhirnya diambil balik menggunakan benteng, melepaskan baris keduanya kawan, tapi hitam memilih meluncurkan bentengnya ke E1, benteng B2 pertahankan baris kedua, benteng C1 skak, raja B4, benteng F1, di sini pion H4, pion H5, kemudian ada benteng bergeser ke A2. Mencoba untuk menyerang, menggeser raja agar mundur kawan ke baris ke-7 nanti. Di sini benteng melakukan skak terlebih dahulu. Akhirnya terpaksa raja ini harus mundur ke C3. Raja bergeser ke D6, ingin mengawal pion-pionnya nanti kawan. Tapi pion ini perlu dikawal juga. Artinya kemungkinan putih akan mencoba menggeser rajanya juga untuk menghabisi pion-pion hitam sayap kanan ini. Benteng bergeser ke D2 lanjut Dubov skak, raja bergeser ke C6, tak mungkin kawan berani meninggalkan pion. Di sini raja bergerak ke D4, benteng E1 membatasi pergerakan raja di lajur E agar tidak bisa melintas kawan ke sisi kanan. Kemudian ada benteng A2, benteng F1 dan raja bergerak ke E4 setelah ditinggal oleh benteng. Konsentrasinya ingin mendapatkan pion-pion sisi kanan dengan raja meninggalkan pionnya kawan. Benteng E1 skak, raja F5, dan di sini raja bergerak ke D7 merupakan pilihan versi Stockfish memilih dengan bentengnya
yang mengawal baris ke-7. Nah, sekarang posisi Daniel Dubois dalam posisi yang sangat bagus kawan, dalam posisi yang menang. Di sini langkah terbaiknya adalah membuat langkah menunggu kawan. Kalau Stockfish menyarankan raja bergerak ke peta F4, tapi memilih dengan benteng A5 membatasi pergerakan raja kawan, atau memberikan dukungan bagi pionnya nanti. Seumpama kalian membuat langkah menunggu dengan raja F4 kawan, apabila raja ini mendekati pion ini lepaskan saja, kalian bisa melanjutkan dengan benteng melakukan skak, raja ambil pion, kalian bisa mendapatkan pion yang di sini, dan persiapan untuk menusuk dua pion berikutnya kawan. Raja lumayan jauh untuk mendekati pion-pionnya, kalian masih unggul satu pion, bisa berharap nanti pada satu pion bebas di sisi kanan ini. Kalaupun setelah raja ini bergerak ke F4, raja ini tidak mau mendekati pion, ambil contoh kalian memperbaiki struktur pion di sini kawan, maka raja siap bergerak kawan. Nanti akan menusuk lewat belakang bersama benteng, bisa mendapatkan pion-pion ini. Mungkin raja ke C5 mendekati pion di sini, kalian bergerak dengan raja F6 ancam benteng, kemudian benteng bergeser dan benteng kalian geser untuk mendapatkan pion dari bawah ini kawan. Tentu dari bawah pion hitam. Kalau melihat dari posisi papan sih dari atas. Selanjutnya mungkin raja ambil pion C4, kalian geser benteng di sini, raja bergeser ke D4, ambil pion dan seterusnya, kalian masih bisa menang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Dubois memilih dengan benteng A5, benteng E2, di sini pion F3, benteng bergeser ke C2 untuk incar pion, merupakan langkah terkuat, tapi memilih dengan benteng E3, raja F4, benteng C3, dan benteng ambil pion H5, Dubois dalam posisi menang kawan. Lihat, benteng ini siap menusuk dua pion berikutnya. Di sini, di langkah berikutnya, terlebih dahulu benteng C4 skak, raja G5, benteng C3 incar pion. Dan di sini kawan, pilihan terbaik adalah kembali ke peta F4 kawan, tapi memilih dengan ke peta G4. Kalau ada skak, mungkin pion ini akan blokade. Mungkin itulah ide dari Daniel Dubois. Dan sekarang permainan kembali level dalam posisi atau berpotensi remis kawan. Kenapa peta F4 ini merupakan pilihan terbaik kawan? Idenya untuk mendekati benteng jika ada skak-skak di sini kawan. Ambil contoh ke C4, kalian mondar-mandir terlebih dahulu, tak ada masalah. Kalaupun ke peta E2 langsung di sini kawan, tetap nanti ide benteng bisa bergerak. Coba lihat, benteng hitam ini sudah tidak mungkin lagi menempati baris ke-7 kawan, karena terhalangi oleh raja. Raja pun masih jauh dari dua pionnya ini kawan. Kalau ada skak lagi di sini, ambil contoh seperti itu, ya masih bisa bergerak ke peta E2 terlebih dahulu. Barulah kalau ada skak di sini, kalian dekati benteng kawan. Kalau benteng bergeser ke peta F2, giliran raja ke E3, tidak ada tempo skak lagi, kalian bisa melindungi pion dan benteng ini siap menusuk baris ke-7 kawan. Itulah idenya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Dubois memilih dengan raja bergerak ke peta G4. Sepertinya Dubois tidak memanfaatkan kontrol waktunya kawan, hanya memanfaatkan incrementnya saja. Terlihat dari kontrol waktunya 37 menit ini tidak berubah di langkah ke-48 saat raja G4 ini. Dan di sini raja hitam D6 mulai mendekati pion-pionnya, benteng H7 kawan. Dan di sini Stockfish menyarankan raja ini bergerak ke peta E5 kawan, melepaskan peta G7. Benteng ambil pion G7, pion didorong maju skak. Raja bergerak ke peta G5, ke peta H5. Di sini kawan, nanti pion ini jatuh dan masih ada peluang untuk remis kawan. Pion ini dalam ancaman juga. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan benteng C7, ini adalah taktik jebakan kawan. Kalau kalian langsung ambil ini sekarang, ada pion di sini skak. Dan tentu saja kalian ambil, benteng ini bisa jatuh. Tapi juga dengan 3 pion yang saling terkoneksi menghadapi satu benteng, jika hitam tidak berhati-hati, juga berpeluang salah satu pion ini lolos bisa promosi. Memilih raja ke G5, pilihan terbaik, tidak ingin terjebak pion G6. Dan di sini kawan, raja bergerak ke peta H6 dan kemudian nanti ke peta G7, kemudian ke belakang, ingin rebut pion ini merupakan pilihan terbaik kawan untuk mendapatkan kemenangan. Tapi Dubois mengadu pionnya. Langkah blunder kawan, pion ini jatuh di langkah berikutnya karena ada benteng C5 skak. Raja bergeser ke F6, benteng F5 skak, raja bergeser ke G7, pion pukul pion, dan pion F4. Selanjutnya raja bergeser ke D5,
Raja putih G8, di sini raja hitam E4 ingin mengejar pion masing-masing kawan. Benteng ambil pion F7, diambil balik, kemudian raja F3. Kemudian raja G6, di sini raja ambil pion, raja ambil pion, raja ambil pion. Akhirnya semua buah habis kecuali raja masing-masing. Di langkah ke-59 permainan berakhir remis. Kans untuk menang, kesempatan untuk menang dari Daniel Dubow dalam permainan endgame tadi terbuka lebar kawan. Seperti yang saya sebut, endgame benteng versus benteng pun ini gampang-gampang mudah kawan. Sekelas Super Grandmaster macam Daniel Dubow ini saja melewatkan beberapa kali langkah kemenangannya. Daniel Dubow tadi sering kita lihat tidak memanfaatkan kontrol waktunya yang masih cukup banyak itu kawan. Banyak langkah-langkah instan yang dia buat. Semoga permainan Daniel Dubow tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.